Terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, bincang-bincang kita pada hari ini dilatar belakangi oleh keprihatinan dan juga keresahan kita, semua terkait sebegitu banyaknya isu-isu dan juga narasi, kemudian juga ujaran kebencian terhadap saudara-saudara kita Rohingya yang bahkan makin marak akhir-akhir ini. Pasti sebenarnya banyak sekali pertanyaan dalam kepala kita, sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana seharusnya kita memahami kondisi ini, baik secara hukum, kemudian melalui berbagai kebijakan, dan juga bagaimana sih sebenarnya kondisi di lapangan saat ini. Dan juga apa yang kemudian bisa kita lakukan secara individu maupun sebagai masyarakat global atau masyarakat dunia untuk membantu memberikan sedikit solusi atau solusi yang bermanfaat begitu untuk kondisi yang dialami oleh saudara-saudara kita Rohingya pada saat ini. Sebelum kita masuk ke sesi para speaker, terlebih dahulu kita akan memulai sesi ini dengan mendengarkan sepatah dua patah kata sambutan dari Ketua Forum Taman Baca Masyarakat Aceh, yaitu Kakak Rahmiana Rahman, ya biasa disebut Kak Ami. Oke, baik, kepada Kak Ami kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semuanya. Terima kasih sudah berkumpul dan berjejaring bersama melalui bincang literasi yang diadakan oleh Forum TBM atau Teman Baca Masyarakat Provinsi Aceh bekerja sama dengan Rumah Relawan Remaja dan juga Yayasan 1000 Bintang. Nah, di dalam sesi bincang literasi ini kita akan melihat seberapa dalam sih sekarang pengetahuan kita sampai saat ini dari berbagai perspektif. Dari perspektif hukum yang akan disampaikan oleh Pak Bilal, lalu kemudian dari bagaimana pengalaman sesungguhnya Rohingya di Myanmar, lalu kemudian harus berpindah ke tempat lain hingga kemudian mendapatkan suaka yang akan disampaikan oleh Sister Yasmin. Lalu kemudian pengalaman-pengalaman di lapangan yang akan disampaikan oleh dua orang pegiat kemanusiaan yang memang bersentuhan langsung dengan pengungsi, ada Kak Mala dan juga Kak Agus. Dan berbagai perspektif inilah yang semoga semakin memperdalam pengetahuan kita sehingga mampu menangkal berbagai narasi-narasi yang sentimental yang banyak sekarang terjadi ya. Terima kasih juga kami mengucapkan kepada para narasumber yang sudah hadir di ruang berbagi bersama ini serta teman-teman yang sudah berkumpul untuk membuka telinga dan juga menyuarakan kegelisahan yang ingin ditanyakan dari berbagai perspektif yang akan dikemukakan oleh narasumber. Juga semua yang terlibat di sini akan ada Kak Lulu dari Forum TBM Aceh yang akan menerjemahkan karena kita ada nanti Sister Yasmin akan berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi terjemahannya bisa dilihat di chat box. Juga ada juru bahasa isyarat namun masih dalam perjalanan dan akan hadir dalam beberapa saat ke depan sehingga semoga apa yang dibagikan ini bisa sampai ke berbagai pihak gitu. Terima kasih banyak, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Ani untuk sesi pembukanya. Untuk mempersingkat waktu ya, saat ini telah hadir bersama kita 4 narasumber seperti yang Kak Ani sampaikan tadi. Kemudian untuk para narasumber akan menyampaikan mungkin sharing atau materinya hanya 10 menit karena keterbatasan waktu. Harapannya nanti di sesi diskusi kita buka lebih banyak waktu. Nah, speaker pertama atau pemateri pertama sebaiknya kita langsung dengarkan dulu yang dari sisi Rohingya-nya langsung gitu ya. Telah hadir bersama kita dari Kanada yaitu ada Yasmin Ullah. Sedikit saya bacakan tentang profil atau biografinya in English ya perhaps. Yasmin Ullah is a Rohingya human rights. She is also an author and poet. She was born in northern Arakan state of Burma or Myanmar. She and her family fled to Thailand in 1995 when she was a child, and she remained a refugee until moving to Canada in 2011.
So Yasmin is now founder and the executive director of the Rohingya Maya Funeral Collaborative Network, which is a woman-led, Rohingya-led, and refugee-led organization working on Rohingya human rights issues. So actually, we have the right person today to talk about this issue. So without further ado, I think we are going to welcome Kak Yasmin pula. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, everyone. It's nighttime, my time, but I think it's afternoon, so good afternoon. I'd like to kind of explain a little bit of my upbringing, just so that you understand that the reason why I can't speak Bahasa or Malay is because I was raised in Thailand. And so I'm slowly learning learn the language. I could, inshallah, in the future, communicate with you all in the language that is a little bit more comfortable for everybody. With that, because I was a refugee for 16 years in Thailand, we were lacking of all of the status. We did not have legal status. We did not have protection from the states. Whatever the states may be it the state of Myanmar nor the Thailand state. And so what happened was, because of that, we had very little access to education, to healthcare, and to livelihood in general. And as much as the struggles are similar, unfortunately, I would say that a lot of my colleagues and a lot of my fellow brothers and sisters from the Rohingya community are currently suffering way more than I have. And so I acknowledge my privilege in that. And setting the background a little bit, that, I appreciate the compassion and the sympathy that people have shown us for the past years. I would like to say that, I thank you all for wanting to be here, for wanting to learn more, and for continuously helping us, regardless of how many boats have disembarked. And so I want to go into a little bit of the details of what we have done as to try to offset the issues that we're dealing with and work towards the liberation. However, this liberation is at a very, very pricey cost. It's been 82 years since Rohingya first had to face violence. And I'm going to share the screen at the moment, and I will go through a few slides just to get you acquainted or reacquainted with some of the issues that we felt that we've faced for the past 82 years. I hope you can all see the screen. So what has happened is we are currently, majority of the Rohingya have been displaced. More than 70% are outside of the country. Only 600,000 Rohingya are currently inside Burma, Myanmar, are currently inside Arakan. And some of them are my family members. And so I still have people who are living all of these different factors that led to our genocide. And a bit of timeline that I think you should be aware of, just so you know how long this has been going on. A lot of times when we see the comparison between Rohingya and comparison between the Rohingya and the Palestinian, Nakba very specifically, the issue is that Rohingya have also faced sort of discrimination, violence, and cultural suppression for the past 82 years. Since 1942, there has been killings of Rohingya and intent of destroying Rohingya for the past few decades. And so 1942, there has been a lot of issues, that stem from the World War II and divide and conquer by British colonial army and the fascist Japanese soldiers. And then 1982, Rohingya have been stripped off of their citizenship
because the citizenship then ties to the right to own land. And so the lands have been dispossessed further and further. And then the 1982 law has also created a barrier for Rohingya to be able to access, social services, healthcare, education, and any other things that could help us to be able to live and, be integrated into the society. And then, the violence keep continuing to happen. And I happened to leave from my country in 1995 at 3 years of age with my parents. But in the 90s and then, in the 70s, in the 90s, later on 2012, and then 2017, there were mass violence, rape, killings, burning down of houses, pushing people into concentration camps. To this day, in Rakhine State or in Arakan, there are currently 120,000 people who are pushed off to live inside of concentration camps with very little access to food and water. So this is all the reasons why Rohingya try to flee from their own country. It is not that we don't love our country. My grandmother, who still lives inside the country, said that she will not leave. If they want to kill her, they can come and kill her in her own home. And I think you see that sentiment with the Palestinian as well. Everyone likes to be there in their own homes. If I could choose not to leave, I would, but I couldn't. It was not my choice. It was the government's choice. It was all of our collective failure to have prevented this from happening. And now all of this, resulted in a few different kinds of policy and practice. One is denial of self-identification as an individual level, but also as a group who are an ethnic nationality. Another one is also limits to right to marry and bear children. You all probably are aware of the China one-child policy. Something like that was also implemented inside, the Rohingya community by the Myanmar military and by the ruling class. We also have penalization of movement. If one village and the next are close together and one day the security forces decide to create an invisible line, you cannot cross without paying them money. And then there are also forced labor and extortion of, the harvest, the crops, because most Rohingya are farmers. We also have denial of due process. If you happen to cross the border that they've created within your own home or within your own village, you can actually be jailed for up to 2 years. And there would be no trial, no court process. There's also segregation and denial of basic needs. So Rohingya children, if they make it to school, if they get through, whatever means possible, they get through to school, the teachers would decide not to teach them. So this is one thing that I want you to perhaps grasp. If it's nothing else, I hope you remember this. This is what General Min Aung Hlaing, who is currently appointed himself to become a prime minister after the coup in 2021. He said the Bengali problem, because they never call Rohingya Rohingya, because then it ties to the identity and ties to our ethnic nationality and ties to our belonging inside Burma, Myanmar. They don't want that. So they call us Bengali to alienate us, to ensure that if there is a discussion about homeland, Rohingya are excluded out of it. And so he said the Bengali problem was a long-standing one, which has become an unfinished job despite the efforts of the previous governments to resolve it. The government in office is taking great care in solving the problem. This is textbook genocide announcement. He wants to finish the unfinished job, which means he wants to annihilate Rohingya. This was in his official account online in 2017, right after August 25th, 2017, when the massacre was happening, when hundreds and thousands of people have left from Rakhine to Bangladesh because they were fleeing from violence that they've witnessed, the horrors. And so these are the villages that have been burnt to the ground. And then later on, months later, just 2-3 months later in January, these were bulldozed completely, like we've never existed inside Arakan. And there are also
one of the reasons, and I think this is the underlying reasons that would make the most sense to grasp the idea of why Rohingya are being attacked like this. There has been a deep sea port that was created since 2011. But the villagers and Rakhine people and ethnic groups, including Rohingya, are actually protesting against this because it was actually owned by China. And China needs an access to the Bay of Bengal. They only have access to South China Sea. And you all are probably very, very well acquainted with that case. The issue is if they have the access to the Bay of Bengal, they actually could, export and import very, very easily. And they want to become a superpower in the region. So Jokpyu Port was completed in 2018, right after the massacre of Rohingya, because they've cleared the land of the people who actually going to have any say around, the building of the deep sea port. And this have created a lot of disaster in terms of the environmental preservation. On top of that, they've created and completed the pipelines that drags along the line of Arakan all the way up to Kunming, Yunnan state. This is all about economic incentives and profits over killing hundreds and thousands of people just so that they could gain, more wealth and more economic incentives. I'm going to skip over the massacre because I think you are already quite well aware of what happened in 2017. But this is a very important part of the overarching theme of what happened in the Rohingya case. Sexual and gender-based violence, especially rape, has been used to weaponize in order to strike fear in the community so that people who have left will never return. And that if people come back, women like Rajuma, whom you are seeing in the screen right now, would actually be identified in the split second because they've been branded. They've been branded, and if they actually show up again in Arakan or in their hometown, the soldiers would be able to identify them as people who already left, and they would be further targeted. So women's body, in this case, have been used as a ground of battles, as a way to eliminate Rohingya from Burma, Myanmar. And so life in the refugee camps have been lacking in every single way possible. And you've seen in the recent weeks, there have been many, many fires. The most recent fires have displaced 5,000 people. And these 5,000 people, more than 50% are children. I just want you to imagine that. Children living under nothing but plastic tarp. Lack access of education and healthcare, a lot of other psychosocial support, because hundreds of millions of dollars poured into it, but there are a lot of ways that people misuse the funds. And so unfortunately, the money never gets to the people. So how do we take back our agency? A little bit about what we work on is we support, those who are working for, among the refugee community. We work on advocacy. We try to ensure that the international community understands the urgency of addressing the issue of the Rohingya, but also holding the Myanmar military junta accountable for what they've done to us, and continuously talking to various other groups in Burma, Myanmar to ensure that they also understand what kind of plight Rohingya have gone through for the past 82 years. We're also advocating for better infrastructures, for better resources to be paid. Yes, just one more second, please. I just need to finish. And so overall, path to liberation is not something that's easy for Rohingya. And you may have watched the ICJ session that the South Africa brought against Israel. There's also an ICJ case that started in 2019. The Gambia brought a case against the Myanmar military or against the Myanmar state. And this is the picture of us, being at the court. The other side of this is a picture of us doing a lot of testimonies in, various different parliaments and trying to ensure that people understand and people actually uphold the accountability. So on the Rohingya side of things, we're working very, very hard to try to ensure that the Rohingya, get the justice that they.
but we also need to understand that because we have such little support, it's so difficult for Rohingya to do this work alone. And we rely heavily on all of you to be our partners, to help us to get to a point where we can all go back home. And that is my wish. That is a collective wish of the Rohingya people. Thank you. Thank you very much for Yasmin Ula. It's a very well explained on what is really happening in the world right now about the Rohingya cases. So it's not a one-day struggle. It's been 80 years more, more than 80 years happening in it. So you can't say the Rohingya is uneducated. How could they become educated while they do not have access to the rights, to those basic rights actually. Well, thank you very much, Yasmin. We'll talk more maybe in the discussion session later on. But now we are going to the second speaker of today's session. So, baik, izinkan saya memperkenalkan speaker kedua kita pada hari ini, yaitu ada Bapak Bilal SHMH yang juga merupakan saat ini merupakan dosen pada Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Beliau juga seorang peneliti pada Pusat Studi Kebijakan Negara di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Dan saat ini Bapak Bilal juga merupakan seorang PhD candidate di the Van Vollenhoven Institute of Law, Governance and Society, Leiden University di Belanda. Baik, seperti yang kita tahu ya, dari CV-nya Bapak Bilal, beliau memiliki banyak ketertarikan terutama di bidang kebijakan dan juga hukum, termasuk kewarganegaraan, HAM dan pengungsi. Seperti itu, dan juga telah mempublikasi berbagai jurnal dan tulisan terkait isu ini. Dan pada hari ini, Bapak Bilal Dewansyah akan menyampaikan materi dan sharing terkait pengungsi Rohingya dalam perspektif hukum. Baik, kepada Bapak Bilal, kami persilakan. Terima kasih moderator Mbak Dian dan forum TBM Aceh yang telah mengundang saya. Terima kasih juga tadi Yasmin for sharing your story. I have also one questions later on about this after my presentations, and also dan juga buat para pembicara yang lainnya. Saya diminta untuk berbicara tentang perspektif hukum ya, tentang pengungsi Rohingya di Aceh. Saya juga sedang kebetulan sejak ketertarikan saya tadi sudah katakan mungkin soal pengungsi ini sejak krisis pengungsi yang pertama di Aceh waktu itu 2015 ya, yang mendorong saya melakukan ya penelitian tentang pengungsi di Indonesia bukan hanya di Aceh. Hingga saat ini saya sedang menyelesaikan disertasi tentang hukum suaka dan pengungsi di Indonesia ya dari perspektif sosiologis. Jadi mungkin ini sebagian dari riset saya untuk mendapatkan PhD di Leiden. Saya akan masuk ke slide pertama saya, mungkin bisa dibantu. Saya akan mulai masuk dari tanggung jawab, tanggung jawab Indonesia ya dari dasar hukum internasional gitu ya. Jadi selama ini sering dikatakan bahwa kita tidak punya tanggung jawab karena kita tidak meratifikasi konvensi status pengungsi yang di sini. Tapi ternyata kita punya banyak sekali keterkaitan dengan hukum internasional. Pertama, walaupun ini yang disebut dalam hukum sebagai soft law, jadi tidak mengikat secara hukum gitu ya. Kita sebagai anggota PBB Indonesia terikat dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia DUHAM 1948 yang salah satu pasalnya itu mengatur tentang hak atas suaka. Jadi ada statement dalam artikel 14, setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negara lain untuk melindungi diri dari persekusi, ancaman persekusi, termasuk juga penyiksaan dan sebagainya gitu ya, yang mengancam kehidupannya gitu. Dan memang kita tidak meratifikasi konvensi pengungsi yang sebenarnya juga mengandung prinsip-prinsip yang tidak hanya ada dalam konvensi pengungsi ya, yang kita kenal sebagai non-reform principle, di mana ketika ada
pencari suaka sudah ada di Indonesia gitu dan bermaksud untuk mencari suaka karena tidak mendapatkan perlindungan di Myanmar seperti Rohingya, maka tidak bisa kita mengembalikan mereka misalnya ke sumber tempat terjadinya persekusi itu, misalnya Myanmar atau Bangladesh. Mungkin nanti Yasmin bisa cerita ya tentang bagaimana kondisi di Bangladesh yang membuat mereka juga akhirnya pergi dari sana gitu. Yang saya dengar banyak sekali terjadi pengejaran dan sebagainya oleh geng-geng bersenjata di sana yang saling bertikai, dan korbannya terutama anak-anak. Itu kenapa di Aceh yang saya lihat atau kita lihat bersama yang masuk banyak sekali adalah perempuan dan anak-anak gitu. Dan sana yang sangat ya tentu saja untuk dihadapkan dengan konflik bersenjata di sana ya sangat-sangat lemah gitu ya. Dan ya dengan non-refoulement ini kita juga terikat bahwa kita tidak bisa menolak atau mengusir mereka seperti anggapan selama ini gitu ya. Dan statusnya ketika orang mencari suaka itu bukan karena dia perlu mendapatkan pengakuan dulu sebagai pengungsi begitu. Karena mencari suaka atau status pengungsi itu bukan status yang diberi negara, tapi karena kondisi yang mendorong mereka, ada kondisi persekusi dan sebagainya, yang kemudian membuat mereka mencari suaka, mengklaim bahwa mereka adalah pengungsi. Jadi status pengungsi itu kalaupun nanti akan ditetapkan misalnya oleh UNHCR, tapi bukan sesuatu yang diberikan oleh negara atau UNHCR, tapi karena fakta bahwa mereka memang terancam jiwanya. Nah, itu dikonsumsi status pengungsi yang kita tidak terikat gitu ya. Kita juga terikat sebagai anggota PBB dengan deklarasi tentang suaka teritorial. Ini lebih mengatur ke pembagian beban, burden sharing antar negara. Bagaimana ini juga dilihat sebagai bukan hanya tanggung jawab satu negara, tapi juga tanggung jawab banyak negara yang terlibat, tanggung jawab international community untuk menangani ini semua. Kita juga tidak terikat memang di protokol status pengungsi 1967. Ini protokol yang memperluas proteksi kepada pengungsi yang tadinya hanya untuk pengungsi di era Eropa pada Perang Dunia Kedua, kemudian bisa berlaku secara universal. Kita juga tidak meratifikasi ini. Tapi kita punya dua konvensi yang sudah kita ratifikasi yang sangat erat kaitannya dengan perlindungan pengungsi. Pertama, kita meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Conventions Against Torture, bukan hanya penyiksaan, tapi juga tindakan-tindakan perlakuan yang tidak manusiawi yang kita ratifikasi setelah reformasi ya, pada tahun 98. Dan di situ ada prinsip secara eksplisit non-refoulement. Kita tidak bisa mengembalikan orang yang karena ada ancaman penyiksaan, misalnya atau bentuk persekusi, itu ke tempat asal terjadinya penyiksaan. Dan konvensi ini mengikat Indonesia secara hukum. Jadi kita punya tanggung jawab ini kepada para pengungsi yang mencari suaka di Indonesia ya sudah ada di sini. Jadi kita tidak bisa mengembalikan, dan ini bukan hanya persoalan moral bahwa kita kasihan manusiawi, tapi ini tanggung jawab hukum kita yang mengikat. Kedua, kita punya juga keterikatan dengan konvensi perlindungan, konvensi hak-hak anak, Conventions the Right of the Children, yang sudah kita ratifikasi juga pada tahun 90. Di situ kita tidak melakukan penolakan atau reservasi terhadap konvensi tersebut. Di pasal 22 itu ada tanggung jawab terhadap pengungsi anak untuk diberikan akses terhadap hak asasi atau hak-hak dasar mereka, termasuk adalah misalnya soal pendidikan dan sebagainya. Jadi jauh lebih dari non-refoulement atau kita tidak menolak, tapi kita juga harus memfasilitasi mereka, anak-anak pengungsi, untuk bisa mendapatkan hak-hak dasar mereka seperti itu. Next slide mungkin. Nah, ketika kita masuk ke dalam hukum nasional, ini yang sering jadi argumentasi orang yang banyak melihat bahwa kita tidak punya tanggung jawab, bahwa mereka adalah illegal imigran. Di sebelah kiri ada warna merah, kita punya undang-undang keimigrasian. Undang-undang ini betul mengatur migrasi yang sifatnya reguler gitu ya. Orang punya paspor, punya visa, datang ke Indonesia gitu dalam jalur normal gitu ya, dan sebagainya. Dan memang ada larangan, memang orang nggak bisa masuk kalau memang dia tidak punya dokumen dan sebagainya. Tapi
khusus untuk Rohingya ini mereka masuk juga dalam keadaan darurat ya. Walaupun sebenarnya hak atas suaka itu juga bagi negara-negara yang sudah meratifikasi konvensi pengungsi misalnya, itu sangat juga bisa dilakukan dalam moda yang bukan darurat ya. Dan saya pikir dengan adanya Perpres kita juga sebenarnya juga bisa mempertimbangkan gitu. Tapi policy imigrasi sekarang ketika ada orang datang mencari suaka lewat pesawat dan sebagainya itu seringkali ditolak gitu ya karena alasannya tidak darurat. Tapi untuk kedaruratan sendiri, undang-undang imigrasi sendiri dia punya ketentuan khusus gitu. Dalam keadaan darurat, pejabat imigrasi dapat memberikan tanda masuk intinya gitu ya. Walaupun memang harus di paspor. Tapi kalau dia tidak punya paspor kan intinya dalam keadaan darurat orang bisa masuk. Jadi dalam konteks undang-undang keimigrasian sekalipun, ya, walaupun mereka dianggap sebagai imigran irregular, saya lebih suka menggunakan istilah itu daripada istilah imigran gelap. Tapi dia diperbolehkan masuk. Tentu saja untuk sementara, kalau hanya dari perspektif undang-undang imigrasi. Tapi undang-undang ini juga mengatur adanya kewajiban pemerintah untuk melindungi korban penyelundupan manusia dan trafficking. Yang untuk Rohingya ini sangat kelihatan sekali, gitu ya. Jadi banyak isu yang mengatakan bahwa mereka membayar dan sebagainya, smuggler. Ya jangan salahkan pengungsinya gitu. Mungkin kita bisa menyalahkan smugglernya gitu ya. Dan saya tidak yakin semuanya mereka bisa membayar sebanyak itu langsung gitu ya. Ada cerita juga bahwa mereka itu seperti di Ijon gitu. Bayarnya setelah mereka misalnya kan kebanyakan mereka akan ke Rohingya, nanti kemudian mereka ada yang kerja dan sebagainya, nanti dipotong dari situ dan sebagainya, atau sudah ada keluarganya di Malaysia. Jadi ini bukan membayangkan mereka punya fresh money gitu untuk diberikan kepada smuggler untuk menolong mereka. Mereka juga susah ya, terutama yang sekarang walaupun sudah ada di Bangladesh gitu. Dan bagi korban undang-undang imigrasi itu punya klausul khusus untuk melindungi mereka gitu sebagai korban perluan manusia dan suspected trafficking juga mungkin gitu ya. Memang ada pidananya buat orang yang masuk tidak tanpa dokumen. Tapi sampai sekarang ya imigrasi nggak bisa mendeportasi mereka karena mereka bukan imigran gelap per se. Kalau dalam perspektif orang imigrasi mengatakan ini imigran, tapi mereka bukan imigran gelap yang biasa. Mereka adalah pengungsi gitu ya ke sana. Dan kita lihat bahwa jaminan perlindungan pengungsi ini bukan hanya dari level yang disebut di Perpres ini, tapi dari undang-undang dasar kita. Kita punya hak atas suaka. Yang kalau kita lihat rumusannya itu bersamaan ke atas sebentar, bersamaan dengan jaminan bebas dari penyiksaan ya, torture. Yang tadi link dengan Convention Against Torture yang sudah kita ratifikasi. Kita punya jaminan hak atas suaka juga di Undang-Undang 39 tentang HAM. Ada kewenangan tentang pemberian suaka oleh pemerintah di Undang-Undang Hubungan Luar Negeri. Dan terakhir kita punya, mungkin ini satu-satunya ya, pertama kali kita punya legislasi khusus tentang pengungsi. Yang intinya itu memberikan suaka kepada pengungsi secara sementara. Karena kita masih menutup diri Indonesia menjadi tempat permanen ya untuk solusi jangka panjang untuk pengungsi. Tapi setidaknya sambil menunggu mereka di resettlement ke negara lain atau kembali ke negaranya ketika sudah dalam keadaan aman, mereka diperbolehkan untuk tinggal di Indonesia gitu. Seperti itu. Jadi kita punya tanggung jawab sekali lagi selain dari hukum internasional juga dari hukum nasional untuk tidak menolak mereka dan membolehkan mereka untuk ada di Indonesia selama masa menunggu ya di resettlement atau kembali ke negaranya kalau dalam keadaannya sudah aman. Next. Jadi kalau kita bisa lihat dari perspektif terutama Perpres 125 tadi, ini yang sering dikatakan bahwa Rohingya bukan pengungsi gitu ya. Padahal Perpres 125 ini juga mengakomodasi definisi pengungsi berdasarkan konvensi pengungsi tadi yang kita tidak ratifikasi tapi kita mengadopsi. Intinya adalah kalau saya lihat ini ada dua kategori pengungsi gitu ya. Pertama secara substansi mereka adalah orang asing yang karena ketakutan yang beralasan akan persekusi, mereka pergi dari negaranya gitu ya dan tidak menginginkan perlindungan dari negaranya dan ada di Indonesia gitu ya. Yang kedua adalah mereka bisa jadi sudah punya status
sebagai pengungsi atau belum punya status. Pencari suaka dalam kategori Perpres 125 juga termasuk pengungsi. Jadi dalam Perpres 125 kita tidak lagi mengenal perbedaan antara pengungsi dan pencari suaka. Mereka yang mencari suaka itu sudah dianggap pengungsi. Dan ini sejalan dengan asas non-refoulement. Ketika mereka klaim di sini, apalagi dalam keadaan darurat, kita minimal mereka punya hak untuk tidak dikembalikan. Ada non-refoulement di situ yang mengikat kita, gitu. Dan ini yang sering salah kaprah, bahwa pengungsi itu harus sudah punya kartu UNHCR. Nggak bisa. Sekarang kita punya regulasi yang mengatur mereka yang punya klaim pencari suaka, apalagi UNHCR itu sekarang punya mekanisme, saya pikir bukan hanya di Indonesia, tapi bagi negara-negara yang mereka sebut sebagai high presumptions of inclusions, jadi yang dalam pengalaman mereka itu hampir 100% atau 90% kalau dari negara tersebut, misalnya Myanmar itu adalah pengungsi, nah Rohingya ini termasuk yang seperti itu. Jadi tidak perlu diburu-buru dilakukan RASD. Mungkin yang perlu dilakukan adalah pemisahan tadi, seperti tahun 2015, kan ada pemisahan dengan clear ya, antara Rohingya dan Bangladeshi. Yang kemudian Bangladeshi ini dari yang ikut ke Aceh dikembalikan gitu ya, dan sebagainya. Tapi untuk tidak Rohingya, itu bisa dilakukan seperti itu. Tapi tidak perlu harus mendapatkan secara buru-buru status pengungsi, karena dalam hukum Indonesia mereka sudah dikatakan sebagai pengungsi yang tadi tidak bisa dideportasi, gitu ya, atau dikenakan tindakan keimigrasian apapun. Dulu pengungsi masih bisa didetensi atau ditaruh di rumah detensi atau di ruang detensi, misalnya kalau di Aceh tidak ada rudenim ya, tapi adanya kantor imigrasi, di situ ada ruang detensi. Nah sekarang kebijakan imigrasi sendiri tidak akan menaruh mereka lagi di rumah detensi atau ruang detensi gitu. Jadi kalau di Aceh maaf, ini Bapak, ya, waktunya kita terbatas. Satu lagi boleh. Okay. Ya. Okay, baik. Next. Nah ini saya dua lagi berarti ya. Nah ini mekanisme penanganannya. Intinya di Perpres itu sudah ada penanganan khususnya dalam keadaan darurat. Ya walaupun Perpres ini tidak hanya dalam konteks keadaan darurat, tapi untuk keadaan darurat itu sangat clear ya. Bagaimana tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh aparat dalam penyelamatan tadi. Kalau ada sinyal, ada distress call dari kapal misalnya, nah itu mau tidak mau ya kita harus meresponnya. Apalagi Aceh punya hukum adat kan, yang kadang-kadang Basarnas itu mungkin juga dapat infonya dari nelayan gitu ya, untuk menyelamatkan mereka, termasuk adalah membawa mereka ke pelabuhan atau ke daratan kalau memang ada aspek keselamatan jiwa pengungsi yang terancam gitu ya ke sana. Mungkin terakhir dari saya, kesimpulan ini saya ingin tegaskan bahwa Rohingya di Aceh itu adalah pengungsi yang harus dilindungi, ya bukan imigran gelap yang dapat dideportasi gitu ya. Walaupun Indonesia punya kewajiban yang minimal ya, secara hukum kita tetap punya tanggung jawab untuk melindungi mereka di Indonesia, termasuk yang pengungsi Rohingya gitu. Dan penanganan Rohingya setidak-tidaknya minimal harus sesuai dengan Perpres. Bahkan sekarang penanganannya lebih dari Perpres kalau untuk pengungsi secara umum ya. Mereka boleh mendapatkan pendidikan dan sebagainya, walaupun tentu saja tidak dengan uang masyarakat kita ya. Mereka harus dibantu oleh organisasi internasional untuk mengakses sekolah publik dan sebagainya gitu. Yang hal lain yang ingin saya tekankan adalah saya lihat di Aceh itu dalam beberapa waktu terakhir memang agak lambat respon pemerintah pusat gitu. Jadi yang repot itu adalah pemerintah kabupaten kota gitu ya. Dan pemerintah provinsi atau pemerintah Aceh pada level non kabupaten kota masih belum berperan. Kalau itu didorong pemerintah provinsi lebih berperan, saya pikir itu bisa lebih baik. Dan tentu saja jangka panjang mungkin ada yang harus kita perbaiki ya untuk revisi di Perpres, tapi setidaknya sampai sekarang laksanakan saja dulu Perpres gitu ya, sehingga kita melaksanakan setidaknya kewajiban minimal kita gitu terhadap pengungsi dalam hal ini terutama yang sedang terjadi di Aceh. Terima kasih. Baik, Bapak terima kasih atas kesimpulannya. Kita lanjut saja, terlebih dulu ke speaker kita ketiga, yaitu telah hadir bersama kita Kak Agustia. Kak Agustia Rahmi ini adalah seorang
relawan kemanusiaan juga yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan strata 2-nya di Universitas Malikul Saleh Lusmawe Aceh di jurusan hukum dengan konsentrasi hukum internasional ya kakak. Beliau juga memiliki sejumlah pengalaman bekerja di bidang isu hak asasi manusia, kemudian tanggap darurat, kesiapsiagaan, dan juga perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Beliau juga saat ini menjabat atau merupakan pendiri dari Yayasan Solidaritas Aksi Peduli. Dan sampai saat ini ya, Kak Agustia masih bersamai dengan atau ikut membantu mengurus di lapangan ya, orang yang terjun langsung di lapangan bersamai dengan pengungsi Rohingya yang ada di Aceh sampai saat ini seperti itu. Baik untuk Kak Agustia, saat ini beliau akan membahas tentang perkembangan penanganan pengungsi dari tahun ke tahun ya, bagaimana terutama dari perspektifnya di lapangan di Aceh begitu. Untuk kakak kami persilahkan. Suara saya terdengar jelas nggak? Bisa lebih diperbesar kak suaranya? Oke, bentar ya. Nah. Oke, aman? Oke, terima kasih kepada host yang sudah mempersilahkan saya. Terima kasih juga kepada narasumber sebelumnya, ada Yasmin dan Pak Bilal. Sungguh daging semua ya isinya yang sebelumnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Agustia Rahmi, bisa dipanggil Agus saja, nggak apa-apa. Sebenarnya saya langsung aja kali ya, jadi nanti bisa biar waktunya nggak ini ya, nggak terpotong banyak. Nah, saya ingin mengawali pembicaraan diskusi kita hari ini dengan mengajak teman-teman untuk memahami satu hal, bahwasanya yang pertama sekali yang perlu kita pahami, kondisi dunia, terutama umat muslim saat ini itu sedang tidak baik-baik saja. Krisis kemanusiaan itu bukan hal yang baru terjadi 1 atau 2 hari, bukan hal yang terjadi di bulan Januari tahun 2024 saja. Jadi sudah ada sejarah panjang soal krisis kemanusiaan ini. Dan ini bukan hanya menimpa 1-2 etnis saja. Kalau kita mau ngecek lagi data dari Global Population Planning Figures 2024, saat ini terdapat 130,8 juta orang-orang yang terpaksa mengungsi dan tidak memiliki kewarganegaraannya. Dan mereka semua itu berada di 133 negara dan ada di 508 lokasi. Artinya, yang terjadi di Aceh hari ini bukan hal yang baru. Dan ini merupakan, kalau misal kita istilahkan, sesuatu yang memang sudah terjadi dan sedang terjadi, bukan karena keinginan orang-orang tersebut untuk pergi, tapi karena memang kondisi negaranya tidak memungkinkan mereka untuk tetap berada di negara mereka sendiri, karena mungkin satu dan lain hal, seperti yang Pak Bilal jelaskan barusan, entah karena nyawanya terancam, dipersekusi karena etnis, karena agama, karena budaya, dan segala macam, dan negara tidak bisa melindungi mereka. Akhirnya mereka tidak punya pilihan, hijrah. Dan proses mencari suaka ini sebenarnya juga bukan hanya terjadi dalam belasan tahun belakangan saja, bahkan Nabi juga dulu hijrah, ya kan? Kalau teman-teman mungkin baca sejarah Sirah Nabawiyah, kita juga bisa belajar dari sana. Panjang sekali proses itu. Nah, yang kedua, terminologi bahasa yang kita pakai untuk menyebut teman-teman Rohingya ini sebenarnya juga mempengaruhi pola pikir dan apa yang terjadi, informasi yang beredar di media sosial saat ini. Nah, saya sepakat dengan yang Pak Bilal sampaikan tadi, bahwasanya untuk Rohingya, etnis Rohingya ini khusus, mereka itu bukan imigran gelap, mereka bukan imigran ilegal, dan kebijakan-kebijakan yang ada baik internasional, nasional maupun lokal juga sudah jelas menyebut etnis Rohingya itu sebagai pengungsi, meski mungkin memang tidak perlu dilakukan proses erasi yang terburu-buru seperti yang Pak Bilal sampaikan tadi. Nah, jadi kalau memang nanti di media masih ada statement ini adalah imigran ilegal, imigran gelap, mungkin teman-teman juga perlu mengecek lagi fakta dan data yang sudah tersedia di banyak sekali website yang resmi ya. Itu mungkin yang saya kan ingin mengawali dengan itu. Nah, kondisi teman-teman Rohingya yang datang ke Aceh hari ini juga sebenarnya bukan suatu hal yang baru, mengingat juga Aceh ini, kalau
saya bilangnya gini, konsekuensi wilayah geografis. Jadi wilayah Aceh itu berbatasan sangat dekat ya, wilayah teritorialnya itu dengan Malaysia, Bangladesh, dengan Thailand gitu, dengan Australia. Jadi memang kalaupun mereka tidak sampai ke Aceh, mereka akan ke Thailand. Kalaupun mereka tidak ke Thailand, mereka ke Malaysia. Jadi pengulangan kedatangannya itu di situ-situ aja. Kalau tidak Thailand, Malaysia, Aceh. Thailand, Malaysia, Aceh. Jadi karena memang wilayah geografisnya seperti itu. Nah, nggak mungkin tiba-tiba etnis Rohingya itu ke South Sudan misal gitu, karena memang wilayah geografisnya jauh. Nah, dan berbicara tentang perjalanan mereka menggunakan boat itu juga karena memang tidak ada tidak ada jalur lain yang mungkin lebih safe bagi mereka untuk melakukan perjalanan ini. Bahkan perjalanan laut ini juga sebenarnya sangat-sangat membahayakan, terutama mungkin bagi anak-anak, perempuan, lansia, dan juga ibu-ibu hamil gitu ya. Nah, mungkin juga teman-teman penasaran, kenapa ini kan mereka bisa pergi dan bayar. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan sebelum-sebelumnya itu memang banyak sekali dari mereka mengaku bahwa uang yang kami sepakati itu tidak semuanya itu diberikan di awal. Jadi memang ada yang prosesnya berhutang terlebih dahulu. Karena memang sebelumnya kebanyakan tujuannya ke Malaysia. Pertama karena memang keluarganya itu ramai di sana dan mereka bisa bekerja di sana walaupun mungkin tidak bekerja resmi gitu ya. Dan hasil yang mereka dapatkan dari bekerja di sana itu dipotong. Banyak sekali pemotongannya untuk sebagai jasa dalam tanda kutip membantu mereka untuk keluar dari Bangladesh. Kira-kira seperti itu. Nah, jika kita berbicara tentang penanganan, sebenarnya kalau saya pribadi itu membaginya dalam tiga istilahnya tiga siklus lah kira-kira seperti itu. Dari 2009 ke 2014, kemudian 2015 ke 2021, dan 2022 hingga saat ini. Karena memang berdasarkan data yang saya dapatkan, mereka pertama sekali datang ke Aceh itu tahun sekitaran 2008-2009, di Pulau Sabang kalau saya tidak salah. Nah, pada saat itu mungkin penanganannya juga langsung diambil alih oleh organisasi-organisasi internasional dan langsung tidak terlalu menyebabkan dalam tanda petik keributan yang luar biasa. Nah, di 2015 hingga 2021 itu menurut saya merupakan salah satu siklus yang memang sangat sangat menarik bagi saya pribadi. Kenapa? Spirit dari lahirnya Perpres 125 itu juga ada kaitannya dengan kedatangan pengungsi Rohingya di tahun 2015 yang hampir 1000-an itu ya di beberapa lokasi di Aceh. Yang kemudian ada juga di dalamnya beberapa warga Bangladesh yang kemudian dipisahkan dan dikembalikan ke negaranya. Jadi memang Aceh punya sejarah panjang terkait kebijakan-kebijakan yang lahir mengenai pengungsi itu sendiri. Jadi memang bukan baru kemarin sore, kira-kira seperti itu. Nah, di 2015 hingga 2021 yang menariknya adalah di situ koordinasi pemerintah berjalan cukup baik, kerjasama antar lembaga yang menangani juga cukup baik, dan kalau boleh kita melihat situasi sekarang, lembaga-lembaga yang hadir pada siklus 2015 hingga 2021 itu puluhan. Bahkan saya pribadi yang, oh ini ada ya lembaganya, oh ternyata ada gitu. Jadi ini dari mana? Dari sini, dari mana? Banyak sekali lembaga-lembaga yang kemudian kita membersamai penanganan pada tahun itu, dan memang spiritnya itu begitu besar. Bahkan warga-warga itu berdatangan membantu setiap hari, membawa apapun yang mereka punya yang bisa mereka bagikan di berbagai lokasi pada saat itu. Dan sebenarnya persoalan mereka membayar, persoalan mereka datang trafficking segala macam itu juga bukan hal yang baru, bukan kemarin. Dan saya yakin 2015, 2021 juga sudah banyak orang yang tahu. Cuman memang yang jadi pertanyaan saya pribadi, kenapa baru hari ini kemudian itu dibesar-besarkan. Itulah kira-kira seperti itu. Banyak sekali penelitian-penelitian di 2015 hingga 2021 sudah menyebutkan persoalan proses journey mereka dari Bangladesh, dari Kutub Palong ke Malaysia, ke Thailand, ke Indonesia, ke Aceh bahkan, kira-kira seperti itu. Dan yang menariknya lagi adalah juga penanganan seperti sebelumnya di Langsa, di Aceh Utara, di Lok Sumawang, itu juga bahkan pemerintah membentuk satgas khusus.
satgas yang memang ada beberapa divisi-divisi yang menangani semua hal sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang paling saya yang paling saya suka juga adalah salah satunya terbentuknya itu cluster camp management yang saat ini juga merupakan salah satu fokus tesis saya tentang global protection cluster. Jadi memang pada saat itu cluster-cluster yang dibentuk itu sungguh dibilang mendekati sempurna karena semuanya itu fokus. Ada cluster pendidikan, MHPSS, SDBV, WOS, hygiene, logistik. Jadi semuanya itu punya tupoksi tanggung jawab masing-masing. Lembaga juga yang mempunyai fokus di klaster-klaster tersebut itu fokus pada apa yang mereka bisa kerjakan. Nah, itu yang terjadi pada saat itu. Potong, waktu terbatas. Oke, dan pada saat itu juga bahkan movement dari para pengungsi sendiri itu sangat bebas. Dalam arti kata mereka bisa melakukan social cohesion bersama warga-warga setempat, ngopi bareng, diskusi bareng dengan keterbatasan bahasa tentunya, tapi itu berjalan dengan sangat baik. Nah, mungkin barangkali yang terjadi di 2023 menuju 2024 itu bukan hal yang baru, karena memang di tahun 2022 sudah pernah ada beberapa penolakan, yaitu di Lops Mawai ada demo, dan di Biren juga ada dalam tanda kutip pengusiran warga, dan meledaknya itu adalah di tahun 2023 hingga saat ini. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi masukan bagi kita semua untuk bisa lebih mengakses informasi dan berita dengan lebih baik lagi, filter lagi, karena tidak semua hal yang memang disampaikan pada media pada hari ini tuh 100% benar. Jadi itu perlu dikaji kembali. Mungkin itu dulu Kak, nanti kita bisa sharing lebih banyak lagi. Thank you. Baik, terima kasih Kak Agustia. Kita langsung saja ke pemateri berikutnya atau pemateri terakhir kita pada hari ini. Sudah hadir bersama kita Kak Nur Malawati, seorang perempuan Aceh yang juga merupakan pendiri dari Yayasan Balai Seribu Bintang dan juga merupakan paralegal di P2TP2A Kabupaten Pidi. Beliau juga sudah menjadi relawan kemanusiaan cukup lama ya, sejak masa konflik dulu, kemudian juga dilanjutkan ketika tsunami Aceh hingga saat ini bersamai para pengungsi Rohingya di Aceh. Kak Nur Malawati akan membahas tentang tantangan yang dihadapi di lapangan saat bersamai pengungsi Rohingya dan juga mungkin akan membahas dari sudut pandang kemanusiaan seperti itu ya Kak. Untuk Kakak kami persilakan. Baik, terima kasih kepada host dan kesempatan yang diberikan oleh FTBM Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malawati. Biasa dipanggil Kak Mala. Kalau di camp-camp pengungsi dipanggilnya mamanya Rohingya. Tapi saya tidak merasa keberatan. Alhamdulillah saya bisa bersama dengan anak-anak dan perempuan pengungsi Muslim Rohingya dari tahun 2022 di pendaratan di Pidi sampai dengan saat ini. Saya mau mengutip kata-kata dari salah seorang pengungsi Muslim Rohingya perempuan yang selalu saya mendengarkan kata-kata ini, tidak ada seorang manusia pun yang mau dirinya itu selamanya akan menjadi pengungsi, selamanya akan mau menjadi seorang pelarian. Statelessnya pengungsi, tidak ada yang mau seperti itu. Nah, saat ini di Aceh ada 8 camp pengungsian yang di antara 8 camp itu mungkin yang bisa dikatakan layak itu hanya 2 camp saja, walaupun kapasitasnya sudah overload. Itu yang di Minaraya, yang di Pidi, dan juga yang di imigrasi, yang di Lops Mawai. Camp yang lainnya, termasuk yang di Biren itu alhamdulillah tempatnya sangat layak. Tapi di antara semua itu, yang paling memprihatinkan saat ini adalah camp yang berada di tepi pantai, camp yang di Sabang, dan yang di Kule, yang di Bate. Dan di semua pendaratan, ketika pengungsi itu datang, dominannya adalah anak-anak dan perempuan. Bahkan di pendaratan tahun ini di 2023 sampai dengan 2024, di akhir 2023, ada 3 anak disabilitas yang ikut di dalam 3 booth di pendaratan terakhir. Yang satu tunanetra, yang satu lagi tidak bisa berjalan, kakinya lumpuh, dan yang satu lagi dia tidak punya tangan. Nah, secara kemanusiaan
kalau kita datang ke tempat pengungsian, kalau netizen-netizen itu datang di tempat pengungsian, melihat kondisi mereka, kan ada tuh netizen yang mengatakan misalnya di salah satu medsos, enak sekali jadi pengungsi. Kita dapat makan gratis, tidur gratis, tidak melakukan apa-apa, tapi kita dapat 3 kali makan dalam sehari. Coba deh datang ke tempat-tempat pengungsian, tinggal saja 1 atau 2 hari di sana, apakah kita bisa berkata seperti itu? Mungkin kalau teman-teman yang ada di grup ini, ada juga di grup kita Solidaritas Rohingya Indonesia, itu bisa lihat bagaimana anak-anak pengungsi yang sekarang berada di campnya di pinggir pantai yang di Pulam, yang di Bate, di Pidi itu, mereka ketika malam cerah tidak hujan ataupun angin tidak kencang di pinggir laut itu, mereka akan tidur di luar tenda. Itu kenapa? Karena dengan kapasitas 4 tenda dihuni 256 orang, jangankan untuk kita tidur nyaman, balik badan ke kiri dan ke kanan saja itu tidak bisa. Saya juga mau menceritakan sedikit bagaimana sekarang krisis kemanusiaan seperti yang disampaikan oleh Mbak Agus tadi. Memang benar saat ini jangankan seluruh Indonesia, seluruh dunia, di Aceh pun kita sudah mengalami namanya krisis kemanusiaan. Hal yang sangat miris terjadi di salah satu camp, itu ada aliran listrik, ada tali aliran listrik yang melewati kebun orang, itu diminta dibayar dengan salah satu lembaga yang menangani tempat. Nah, itu yang terjadi. Ini disebabkan oleh banyaknya narasi negatif yang masyarakat awam itu hanya mengambil referensi itu dari TikTok. Dan para TikToker itu mungkin mereka tidak berpikir bahwa dengan fitnah, dengan narasi-narasi negatif yang mereka sampaikan itu sangat berakibat fatal kepada kondisi penanganan hari ini, kondisi penanganan pengungsi hari ini. Pemerintah tidak mengambil peran, ia juga salah satunya. Setelah itu masyarakat juga. Di pendaratan 2022 itu, untuk baju layak pakai itu sampai tidak habis dipakai oleh pengungsi. Ada sekitar 3 ruangan kalau kita simpan. Dan bahkan masyarakat langsung mengambil pengungsi itu di pinggir laut, mereka tempatkan langsung di Menasah, tanpa ada instruksi siapapun. Tetapi hari ini, dengan banyaknya narasi negatif, masyarakat kita Aceh dan Indonesia itu literasinya kurang, itu menyebabkan penanganan itu terhambat terhadap pengungsi. Apalagi pemerintah tidak mau mengambil peran. Nah, siapa yang menjadi korban? Yang menjadi korban adalah anak-anak dan perempuan pengungsi yang datang dengan kapal yang saya sebut itu tidak layak. Satu kapal sampai 250 orang. Duduk saja mungkin tidak bisa tidur. Nah, itu yang terjadi. Bahkan sampai dengan hari ini, anak-anak perempuan yang ada di kamp pengungsian itu tidak, bajunya itu tidak tercukupi. Kalau dulu masyarakat Aceh ketika pengungsi datang itu di 2023 seperti saya sampaikan tadi, itu baju sampai tidak habis dipakai oleh pengungsi. Nah, itu salah satu akibat dari narasi-narasi negatif yang disampaikan di video-video TikTok. Di Zoom kita ini juga hadir salah seorang, mungkin kalau disebut wartawan senior, Mas Hotli Simajuntak. Saya juga mengikuti video-video yang beliau buat, akan tetapi yang sangat saya sayangkan sebagai saya seorang pekerja kemanusiaan yang melihat langsung kejadian di lapangan, dan video Mas Hotli ini menjadi viral. Sampai berapa like atau viewers saya tidak melihat, saya juga tidak ngecek, tapi ini menjadi video yang sangat viral dan beribu kali dibagikan, adalah katanya ketika pengungsi ini protes makan yang sedikit. Tetapi apakah kawan-kawan yang tidak di lapangan ini tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan makanan pengungsi itu? Makanan pengungsi itu diproyekkan. Nah, jumlah uang yang diberikan oleh salah satu lembaga untuk dibelikan nasi ini tidak cukup. Nah,
Saya yang hampir 2 tahun bersama pengungsi, saya tidak pernah mendengar bahasa yang kasar yang disampaikan oleh pengungsi Muslim Rohingya ketika mereka mengatakan masih lapar dan nasinya tidak cukup. Tetapi mereka mengatakan dengan bahasa yang sangat halus. Makanya saya tidak sepakat ketika ada narasi-narasi negatif yang mengatakan bahwa pengungsi Rohingya ini tidak tahu adab, tidak tahu sopan santun, tidak tahu terima kasih. Tahu bahasa seperti apa yang mereka sampaikan? Kak Mala, boleh tidak nasi ditambah sedikit? Anak-anak kami lapar, perempuan-perempuan kami lapar. Karena itu di awal pendaratan, itu yang terjadi. Jadi saya dengan beberapa kawan-kawan hanya sekarang bisa berdoa, ya Allah, bukakanlah pintu hati para penguasa agar mereka melihat pengungsi ini sebagai manusia. Dan saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, sabarkanlah pengungsi Muslim Rohingya yang saat ini berada di Aceh, karena saya takut ketika semua pengungsi ini mengadu kepada Allah. Lagi. Oh, yang itu kan? Bukan azab kepada orang-orang Aceh, saya yakin itu akan terjadi karena mereka adalah orang-orang yang sangat teraniaya di muka bumi saat ini. Suku Rohingya adalah etnis yang sangat teraniaya saat ini di dunia ini. Nah, baik. Itu Terima yang kasih Kak Mala. ya. Itu saja mungkin yang mau saya sampaikan. Mungkin nanti ada orang yang mau bertanya dan lain sebagainya. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mala juga atas kerja kerasnya selama ini bersama saudara-saudara kita pengungsi Rohingya ya. Jadi gara-gara narasi atau di postingan di TikTok yang hanya beberapa detik, contohnya seperti itu bisa merusak atau men-trigger masyarakat yang mungkin pada saat ini literasinya masih sangat kurang terkait dengan keberadaan pengungsi Rohingya yang ada di Aceh saat ini. Terima kasih Kakak atas sharingnya. Baik peserta semua, seperti yang kita janjikan, kalau kita sekarang masih punya waktu 24 menit, akan kita buka sesi pertanyaan. Para peserta boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau juga langsung raise hand ya, mengangkat tangannya sehingga bisa kita bacakan. Untuk lebih efektif, semoga pertanyaannya bisa dipersingkat seperti itu. Adakah yang ingin bertanya atau memulai pertanyaan? Sepertinya belum ada. Karena ini kalian dengan Arnab Resen. Oke, raise hand. Oh, oke, baik. Boleh langsung saja bertanya, Kakak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Zura dan saya seorang Rohingya. Saya ada menulis sedikit saya minta saya boleh bacakan ya? Boleh Kak. Assalamualaikum. Ini posting pertama saya di Instagram. Nama saya Zura dan saya seorang Rohingya dan juga saya seorang refugi pelarian. Kehidupan seorang refugi itu sangat susah. Kerana kita manusia, tiada negara di bumi Allah yang luas ini. Tiada pendidikan. Sedangkan pendidikan itu sangat penting dalam kehidupan seorang manusia. Tapi Zura pandai menulis kerana saya ada sahabat yang sangat baik yang Allah hadirkan dalam kehidupan saya.
setiap pulang dari sekolah, dia akan mengajar saya menulis dan membaca. Tapi tidak semua dapat sahabat macam saya. Sekaya manapun seorang refuji itu di dunia ini, tetap tiada ada makna buat refuji, untuk seorang refuji, sedangkan tanah kubur pun dipersoalkan. Tanah kubur seorang pelarian itu dipersoalkan. Bagaimana seorang refuji itu boleh ditanam di negara saya? Persoalan itu telah timbul sekarang. Begitu nasib seorang refuji. Baik, sebelumnya Kak Zura, kalau boleh diceritakan Kak Zura saat ini menjadi refuji dan masih berada di mana ya? Saya refuji di Malaysia dan saya telah menjalani sebagai seorang refuji selama 29 tahun. Baik. Terima kasih Kak Zura. Itu tadi ya salah satu contoh yang seharusnya lebih sering kita dengarkan langsung daripada hanya mendengarkan narasi dari sosial media yang hanya sepotong-potong. Ada baiknya mungkin mendengarkan secara langsung karena memang tidak mungkin nyaman hidup sebagai refugee yang mungkin mohon maaf jika kita harus berucap kita nggak tahu besok itu akan hidup seperti apa, hari esok itu akan seperti apa, gitu. Jadi tidak hanya dengan mudah kita mau pindah dari satu negara ke negara lainnya. Baik, terima kasih Kakak. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk Kakak dan kita semua. Baik, Dan sudah ada pertanyaan? saya minta maaf kalau saya emosi tadi. Tidak apa. Tidak apa, Kakak. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya sudah ada pertanyaan dari yang raise hand. Ini ada kita bisa langsung saja ke Zulkarnaini. Silahkan, boleh untuk pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnaini. Saya emang orang Biren, Aceh, asli Aceh. Saya ingin merespon, mungkin melihat apa yang disampaikan tadi Pak Ibu Nurmala, mungkin dari aktivis kemanusiaan ya, yang disampaikan emang Rohingya teraniaya. Kita sudah melihat ya, sudah berapa dekade ya Rohingya ini emang tujuannya ke Aceh gitu. Kalau kita lihat emang di segi sosial kita selaku umat Islam emang seperti yang disampaikan dalam hadis yaitu al-Islamu kal jasadu wahid. Emang kita harus sayang menyayangi, emang harus itu satu badan kita kan. Nah, karena ini masalah bukan masalah tingkat sosial lagi, tapi ini sudah forum internasional ya yang berbicara tentang masalah Rohingya ini. Makanya bukan rakyat Aceh itu kalau saya lihat bukan merespon dia tidak bagus, tetapi melihat masyarakat Aceh ini mungkin dia mengkritiknya kepada pemerintah. Bagaimana sih pemerintah mengambil kebijakan apakah itu pemerintah daerah ataupun pemerintah Indonesia itu, yaitu istilahnya Pak Jokowi yaitu selaku presiden. Bagaimana ke pemerintah itu mengambil kebijakan yang tegas terhadap ASEAN. Nah, terhadap ASEAN untuk menindaklanjuti ataupun menyeret Myanmar, pemerintah Myanmar bagaimana merespon Rohingya di daerah negara itu sendiri. Nah, saya ingin bertanya kepada Mbak Nurmala, bagaimana sih prinsip dari adanya UNHCR itu menanggapi Rohingya yang sudah berada di Aceh itu? Jangan di frame istilahnya masyarakat Aceh itu menolak Rohingya, nggak pernah ya, walaupun nanti dibalaskan oleh kan masyarakat Aceh sudah dibantu masa tsunami, kan itu emang internasional semua. Tapi saya lihat ini semakin berhari-hari bertahun itu nggak akan selesai ini masalah Rohingya. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin untuk pertanyaannya itu bisa dijawab oleh Kak Nurmala, juga kemudian Pak Bilal bisa menambahkan seperti itu, atau siapa duluan yang ingin menjawab seperti itu? Ya, biar Kak Mala jawab ya. Boleh. Sebenarnya saya tidak punya kapasitas untuk menjawab ini karena yang ditanya itu UNHCR. Saya hanya pekerja kemanusiaan, saya juga bukan orang UNHCR. Cuma saya akan
membantu memberikan informasi sebagaimana saya tahu. Untuk tempat dan lain sebagainya itu tidak ada kewenangan dari UNHCR. Itu jelas disebutkan dalam Perpres yang tadi disampaikan oleh Bapak Bilal ya, bahwa di pasal-pasal itu disebutkan tugasnya pemerintah daerah apa, tugasnya imigrasi apa, tugasnya TNI apa, tugasnya Polri apa, tugasnya Basarnas apa. Saya juga ingin mengklarifikasi bahwa yang saya tadi menyampaikan, dengan adanya narasi-narasi negatif membuat masyarakat Aceh kita ini kurang respon yang positifnya. Saya sampaikan tadi bahwa dulu baju layak pakai saja itu sampai tidak habis dipakai oleh pengungsi. Tetapi dengan banyaknya fitnah yang di TikTok dan lain sebagainya membuat masyarakat Aceh kita ini kurang respon. Apalagi pemerintah saat ini tidak datang mengambil peran dan tugasnya dan tupoksinya sebagai pemerintah. Lagi-lagi ke masyarakat, bahkan di salah satu majalah kemarin ada berita majalah Tempo itu salah satu PJ di salah satu kabupaten yang ada pengungsinya, malah disebutkan penanganan pengungsi sudah diserahkan kepada masyarakat. Saya aja tertawa. Ini yang berbicara ini seorang pemimpin yang punya literasi, yang punya pemahaman atau tidak? Dia menyebutkan dengan entengnya bahwa penanganan pengungsi itu sudah diberikan ke masyarakat. Nah, ini yang statement-statement dan narasi-narasi seperti yang saya sampaikan ini yang menimbulkan konflik di kita masyarakat Aceh. Kalau ditanya saya pribadi, sebagai orang Aceh, mau nggak nih menampung Rohingya di Aceh dengan kondisi yang seperti ini? Saya juga tidak mau, dan itu bukan tugas saya dan juga bukan tugas dari masyarakat Aceh. Masing-masing instansi itu punya tugasnya. Pemerintah di mana pengungsi itu mendarat, apabila tidak ada rumah detensi imigrasi, itu jelas disebutkan dalam Perpres, tidak ada rumah detensi imigrasi untuk penempatan para pengungsi ini, maka imigrasi itu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk penyediaan tempat penampungan sementara. Baik. Nah, timbul pertanyaan lagi, sampai kapan mereka di sini dan sampai kapan disebut sementara? Yang perlu kita pahami bahwa resettlement untuk negara ketiga itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi di Indonesia ini punya 12.000 pengungsi yang tidak hanya suku Rohingya. Suku Rohingya ini tidak punya sumber daya manusia. Mereka bukan dokter, mereka bukan orang yang ada kuliah dan lain sebagainya. Negara-negara yang menerima pengungsi ini juga memverifikasi ini. SDM-nya, mereka bisa dipakai di mana kalau diterima di negara ini. Baik, Kakak. Nah, kembali lagi, ayolah cerdas berliterasi. Itu judul kita hari ini, bincang literasi. Ayo cerdas berliterasi, mencari informasi dari situs-situs resmi. Jangan menjadikan referensi itu salah satu media sosial yang hanya narasi sepotong-sepotong tidak utuh. Demikian, terima kasih. Terima kasih Kak Nurmalawati. Boleh Ya. sedikit merespon, mungkin yang disampaikan Ibu Nurmala cukup bagus ya. Tetapi saya lihat di sini emang tidak akan selesai, emang pemerintah daerah harus mengambil kebijakan betul dan pemerintah pusat harus mengambil kebijakan betul. Itu kembali kepada leader. Tidak akan selesai. Palestina dengan Israel tidak akan selesai karena PBB-nya tidak ada kuat. Rohingya itu tidak akan selesai ketika pemimpin kita enggak ke leadernya. Itu terima kasih. Terima kasih Bapak Zulkarnaini atas pendapatnya ya Bapak. Sepertinya tadi dari Kak Nurmalawati dan juga dari presentasinya Bapak Bilal sudah cukup menjelaskan sebenarnya. Tapi sekarang mungkin kita bisa buka untuk satu penanya lagi ya. Sudah ada pertanyaan, saya bacakan di kolom chat. Itu yang ditujukan kepada Kak Yasmin, to Sister Yasmin. What is the questions? Okay. Hello, I'm Rifa from Aceh. I want to ask Kak Yasmin, what kind of political issue caused Myanmar's discriminations against the Rohingya ethnic group for the first time? Okay, maybe Kak Yasmin can explain it in short and brief, I think. We'll try. Thank you. I think the important thing is to dissect the violence into three categories. And this is sociological theories. One is cultural, the other one is structural, and the last one is direct violence. So for the direct violence to be justified and for the entire
the entire country and the entire world to be able to see and not react in the ways that we all should react to a murder of somebody is through cultural change and through structural change. So because in 1948, Burma, Myanmar has actually gained independence, the Burman, who are the majority within the country, have basically created the unification process and bringing on all the ethnic groups. We have over 150 ethnic groups. Rohingya were supposed to be one of them. But the reason that Rohingya did not continue to fight, at one point we had our own armed group who fought, against, colonization and fought against the Japanese who were trying to conquer the country. And the reason why was because the unification process included the Rohingya. So we were actually part of the building of the country. We were part of the committee of the unification process. But as soon as Burma has become a little bit more stable under the Prime Minister UNU, there was this sentiment of creating the appropriate citizen of Burma who needs to be Buddhist, who needs to be Burman. So other ethnic groups have basically become a peripheral, have become sort of, okay, like they could become citizens if they want to integrate. The issue is that Burma, Myanmar is so diverse. We have so many languages spoken, so many ethnic communities. The concept of having one correct identity would never have worked in the first place. So as of current, there is a new movement that's pushing for federalization of the entire country against the Myanmar military because people are becoming more aware that the model of ruling was not okay. And the thing that happened was that the Rohingya are sitting on a very, very prosperous area. Arakan is full of natural gas off the coast. There are a lot of forests and teaks, these very precious wood that that could be sold for a lot of money. There are also the areas is quite mountainous, and so some armed group and some drug traffickers use it to actually traffic different things, weapons, drugs. And so this has become an issue for us because we live in those areas. We've been there for the past centuries, dating back to the time that the British recorded the existence of the Rohingya. That was at the end of 16th century. So it's hundreds of years that we've been there. But why is it a problem now that we're in the country? It is all about economic incentives, the natural gas, the deep sea port, the pipelines that are being built. And so there is a need for the land to be dispossessed. So how are they going to justifiably do it if they don't alienate Rohingya and make sure that Rohingya no longer have citizenship or the right to own land? If Rohingya continue to have education, they'll be able to fight for themselves. So let's not give them, the educational access. So there has been 3 generations that have not gotten access to education. And this is why, we see people leave because they're desperate. It's not because people have a chance or a choice. And that's where I want to leave you at. Thank you. All right, thank you very much, Kak Jasmine, for the explanations. Untuk translasi dari ke bahasa Indonesianya sudah ditranslate oleh Lulu ya. Terima kasih Lulu. Baiklah, waktu kita sangat terbatas. Mungkin kita stop dulu untuk bertanya. Kita akan melanjutkan, mungkin kita punya waktu 10 menit. Masing-masing dari speaker atau pemateri kita pada hari ini untuk menyampaikan closing remarks atau statements untuk kejadian Rohingya yang sedang kita hadapi pada saat ini, gitu. Dan juga kemudian menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di sesi hari ini. Boleh kita mulai dari Kak Agustia Rahmi? Makasih Singkat Dian. aja gitu ya, Kak. Ya. Oke. Mungkin closing statement saya adalah seperti ini. Bukan tidak mungkin kemudian Aceh memiliki regulasi yang baik dan sistematis terkait menangani pengungsi dari etnis manapun yang datang ke Aceh, dan justru ini merupakan langkah awal yang bisa diperhitungkan oleh pemerintah daerah dan provinsi untuk kemudian menegaskan kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan untuk menangani pengungsi secara komprehensif. Jadi bukan tidak mungkin Aceh bisa
belajar dari provinsi-provinsi lain seperti Medan, Makassar, Jakarta, Bogor dan sekitarnya yang telah duluan ya dalam hal menangani pengungsi dengan sistem yang lebih urban refugees lah istilahnya. Jadi tidak sistemnya ditempatkan di shelter yang seperti Kak Mala jelaskan, shelternya juga belum layak seperti itu. Jadi karena memang mereka itu tidak akan selamanya di Aceh, akan lebih baik jika memang kita fokus ke penanganan transit. Mungkin teman-teman juga nanti bisa coba baca bukunya Transit People dari N. Misbah, itu cukup menjelaskan dengan detail tentang bagaimana proses penanganan pengungsi yang ada di Indonesia. Jadi karena memang mereka tidak akan selamanya di Aceh, dan jangan khawatir mereka juga tidak akan menduduki Aceh. Jadi pemerintah mungkin bisa segera melakukan koordinasi baik ke pusat maupun ke ASEAN dan internasional, karena memang untuk urusan pengungsi internasional ini tidak bisa hanya diserahkan ke Provinsi Aceh saja. Ini adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab internasional, dan memang jika hanya diserahkan ke pemerintah Aceh saja, semuanya akan kelabakan seperti yang terjadi saat ini. Jadi memang saya pribadi berharap bahwasanya pemerintah pusat dan beserta dengan forum-forum internasional global itu memiliki sebuah tanggung jawab bersama dan bisa segera diagendakan lah, barangkali seperti itu, sama mungkin seperti yang sedang dilakukan terhadap Palestina. Karena bagi saya pribadi, Palestina, Rohingya, South Sudan itu sama saja, semuanya itu juga mengalami krisis kemanusiaan yang sama, meski mungkin temanya berbeda-beda. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk closing statement, dan teman-teman cerdaslah memilih bahan bacaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk Pak Bilal ya, untuk closing statement-nya Bapak. Juga bagaimana tadi ada satu yang menghambat pemerintah tadi. Pemerintah apa sih Pak yang menghambat pemerintah pusat itu? Mungkin itu bisa jadi closing statement-nya seperti itu Bapak. Ya, terima kasih. Jadi pertama saya ingin tegaskan kembali bahwa kita Indonesia sebagai negara punya tanggung jawab secara hukum ya untuk menangani mereka. Walaupun minimal, karena kita bukan negara beratifikasi konvensi pengungsi. Tapi bukan berarti kita tidak punya tanggung jawab hukum. Betul kita punya tanggung jawab kemanusiaan, Undang-Undang Dasar kita mengamanatkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi bukan hanya itu. Itu satu. Kedua, saya rasa yang terjadi sekarang adalah biasanya gini, migrasi itu kan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar intensitasnya. Kemarin-kemarin kita tidak mengalami yang seperti ini lagi setelah 2015. Jadi sepertinya kaget, kita nggak punya infrastruktur yang cukup kuat. Ada satu yang hilang, Australia memotong dananya besar sekali 2018 sebagainya, dan ini yang membuat misalnya untuk logistik dan sebagainya dan upaya yang mendukung pemerintah melakukan koordinasi juga berkurang gitu ya. Sehingga saya lihat pemerintah agak gelagapan lagi karena ketiadaan infrastruktur. Seperti itu. Tapi kita punya amanat juga yang harus kita laksanakan. Jadi mau tidak mau dengan apapun yang terjadi, karena sampai saat ini setidaknya untuk bantuan logis dan sebagainya, itu pemerintah tidak mengucurkan dana secara langsung kepada etnis Rohingya. Saya punya catatan, Anda bisa lihat, teman-teman bisa lihat di laporan kinerjanya Kemenpolhukam Deputi 5, itu hanya kurang dari 1 miliar untuk penanganan pengungsi, tapi bukan untuk pengungsi langsung, tapi untuk berapa ratus juta gitu ya, untuk operasional mereka melakukan rapat, kunjungan dan sebagainya gitu. Jadi tidak ada yang langsung diberikan kepada, dan semua yang diberikan kepada mereka untuk camp bantuan kemanusiaan itu berasal dari organisasi internasional, donasi masyarakat Aceh juga, lembaga-lembaga filantropi. Jadi tidak membebani, sampai sekarang tidak membebani uang publik seperti itu gitu. Dan UNHCR punya tugas untuk melakukan registrasi kepada mereka dan sebagainya, dan kemudian menyalurkan mereka ke negara ketiga yang tidak bisa mereka kontrol sendiri. Jadi sangat tergantung kepada negara ketiganya yang memberikan kuotanya seberapa besar, dan saat ini sangat rendah sekali. Tapi Indonesia kembali lagi kemarin Bu Retno Menlu kita menegaskan kembali komitmen kita untuk melindungi pengungsi gitu, termasuk pengungsi Rohingya dalam Global Refugee Forum kemarin di Geneva, Swiss ya, baru bulan lalu gitu. Jadi mari sama-sama menurut saya ya, kita tanggapi pengungsi Rohingya ini ya sama seperti dianyakan pengungsi pada umumnya gitu. Rohingya juga, Afghanistan juga sama juga gitu. Dan ya minimal
kita tidak memblokade bantuan kemanusiaan kepada mereka. Yang saya sangat sesalkan, yang saya lihat mungkin Agustia, Bu Nurmala, banyak sekarang aksi-aksi untuk memblokade bantuan kemanusiaan gitu kepada mereka gitu. Dan ini yang menghambat dan membuat juga citra kita buruk ya di dunia internasional gitu. Apalagi sampai kemarin ada mahasiswa yang terlibat menolak. Gesekan itu selalu ada antara pendatang dan tuan rumah gitu. Tapi jangan sampai ini diperparah gitu, karena pemerintah tidak segera untuk melakukan tindakan yang preventif untuk mencegah itu gitu. Jadi saya juga mengharapkan lebih kepada pemerintah supaya memberikan pemahaman kepada masyarakat gitu. Saya lihat ada aparat misalnya keamanan melihat ada penolakan, tapi saya nggak tahu kenapa tidak melakukan sesuatu gitu untuk melakukan sosialisasi dan sebagainya, bahwa mereka adalah orang yang harus dilindungi, dan kita sebagai tuan rumah dengan seminimal mungkin kemampuan kita ya welcome kepada mereka gitu secara kemanusiaan, dan betul meminta kepada pemerintah untuk lebih aktif. Ya ke depan kalau memang ada waktu yang cukup, kita harus melihat kembali regulasi pengungsi kita ya, seperti ketiadaan peran provinsi gitu di Perpres 125 itu juga membingungkan mungkin ya untuk pemerintah Aceh ya pada level provinsi untuk melakukan tindakan itu gitu. Dan jangan sampai ini menjadi lempar tanggung jawab antar kabupaten kota gitu. Karena ketidakjelasan tanggung jawab ini gitu ke sana. Jadi saya harapkan seperti itu, dan kalau ada inisiasi dari pemerintah Aceh untuk membuat regulasi di level provinsi, saya sangat senang sekali ya. Sekedar informasi, Makassar pernah coba melakukan itu tapi gagal. Bogor punya peraturan bupati tentang itu ya, walaupun nuansanya agak negatif, tapi saya pikir untuk yang positif seperti di Aceh itu bisa juga dikeluarkan sesuai dengan kewenangan pemerintah Aceh ya, pada level provinsi terutama. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Bilal. Kita lanjut ke Kak Nurmalawati sebelum Kak Yasmin. Boleh Kakak closing statement-nya? Singkat begitu Kakak ya. Terima kasih. Saya hanya mau mengajak kita bersama-sama, ayo kembali melihat bagaimana keteladanan Rasulullah SAW dalam misi kemanusiaannya. Kalau kita semua adalah umat Nabi Muhammad, ayo kembali ke apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan jangan terus menebarkan fitnah, karena fitnah itu juga akan kembali kepada diri kita. Karena saya ini punya prinsip seperti ini, kebaikan yang kita lakukan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Sama juga dengan keburukan, fitnah dan apapun yang kita lakukan, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ayo cerdas berliterasi, baca situs-situs resmi, jangan mengambil informasi yang setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. All right. Last but not least, we have Kak Yasmin Ullah here. Do you mind having us some closing statements, Kak? Yeah. Thank you. I think the thing that I want to say the most is when I traveled to Aceh and visited the PD camp, I realized, the landscape and the mountains, paddy fields all look very much like home, even though I left for a long time ago. From the memory and from talking to family members back home, I realized there are a lot more that we have in common with people in Aceh and with people in Indonesia in general. And I realized that I think we need to actually work towards social cohesion than anything else. Because at the end, when we break the refugee community, when we try to target people who have no one to help them, or kick down the people who are below us, the only people who benefit from that kind of breakage is the people in power. And so we need to realize that we shouldn't be used as a tool by those in power to sway an election campaign or move towards a more right-wing and a more hateful society. And so I hope that we can work towards that social cohesion piece together. At the end, Rohingya don't want to become anyone's burden. We are in need of help right now because
it's been years, decades of violence and oppression and discrimination. And you know what? The kind of rhetoric that the netizens are using in Indonesia are not something that is new. It has been used in Malaysia, it has been used in Bangladesh, and it was used in 2017 and 2011 and 12 in Burma, Myanmar. It was used in the same ways to actually create violence and ensure that Rohingya have no place to go. And so I think we're all better than that. I really, really hope that one day, you know, we can work towards a more cohesive, peaceful society together. And myself and my organization and people that I work with are committed to helping, you know, the Rohingya, but also create a better understanding and social harmony in general. If we can ever help you, you know, your organization or the people that are in need in any way, we also want to do that. And so we're not going to just focus on our community and be saved alone. We want this to be a peaceful, sustainable liberation for all. Thank you. Baik, terima kasih banyak. Itu tadi closing statement dari keempat para narasumber kita yang telah berhadir pada hari ini. Saya ingatkan kembali di kolom chat ada registrasi untuk kehadiran. Mohon bantuannya untuk teman-teman mengisi form registrasi tersebut. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga dari pemateri kita tadi ada dari Bapak Bilal, seorang praktisi dan juga akademisi yang melakukan banyak research kajian di bidang pengungsi, juga kewarganegaraan dan HAM. Kemudian kita juga punya relawan kemanusiaan yang memang terjun langsung di lapangan bersama para pengungsi di Aceh saat ini. Kemudian juga kita punya Kak Yasmin Ullah selaku Rohingya yang bersyukur, beliau juga merasa bersyukur sekali telah mendapatkan suaka sehingga saat ini berada di Kanada melanjutkan hidupnya. So I think that's all to wrap up our discussions today. Terima kasih banyak untuk semua pemateri dan juga semua peserta yang telah hadir, dan juga kepada tim yang telah melaksanakan kegiatan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.